Breaking news, Kementerian Perdagangan resmi melarang media sosial untuk menjadi e-commerce di saat yang sama. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini Menteri Perdagangan resmi mengubah peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang e-commerce, sehingga pada saat ini sosial media seperti halnya Instagram, TikTok, Facebook, dan kawan-kawannya tidak dapat bertindak secara langsung sebagai platform e-commerce juga di saat yang sama. Artinya apa? Artinya perlu adanya pemisahan aplikasi di antara kedua platform ini, antara media sosial dengan e-commerce. Pemerintah tidak melarang berdirinya e-commerce, itu yang perlu diingat. Jika kemudian platform media sosial itu ingin mengembangkan platform e-commerce yang baru, maka itu sah-sah saja menurut pemerintah selama persyaratan lainnya telah dipenuhi. Namun yang dilarang dengan peraturan Menteri Perdagangan yang baru ini adalah tergabungnya kedua entitas tersebut di dalam satu aplikasi. Karena seperti yang telah dipandang dan diamati sebelumnya, hal tersebut sangat membawa disrupsi terhadap iklim perdagangan di dalam negeri, di mana UMKM juga sulit untuk bersaing dengan produsen-produsen yang bahkan secara langsung menjual secara retail kepada pelanggan-pelanggan secara komersil. Berbeda halnya dengan platform media sosial biasa, yang mana brand-brand besar mempromosikan produknya namun tidak menjual produknya secara langsung, maupun sarana-sarana periklanan yang selama ini sudah ada di media sosial tetap mengarahkan apakah itu ke media komunikasi ataupun kepada website perusahaan itu sendiri, tapi tidak built-in ke dalam aplikasi tersebut. Tentunya hal ini juga banyak menuai pro dan kontra terkait apakah peraturan Menteri Perdagangan ini lebih banyak manfaatnya ataupun kerugiannya. Namun seperti yang kita dapat lihat belakangan ini ya, memang adanya social commerce ini sangat menjadi disruptif terhadap perekonomian dalam negeri. Terdapat persaingan usaha yang tidak sehat antara pedagang lokal ataupun pedagang UMKM dengan produsen-produsen besar ataupun merek-merek impor. Nah, persaingan usaha yang tidak sehat ini tentunya perlu diintervensi oleh pemerintah, karena di dalam Republik Indonesia kita menganut sistem yang berbeda dengan sistem di negara-negara lain yang membebaskan persaingan usaha sebebas-bebasnya. Karena di dalam undang-undang persaingan usaha kita terdapat beberapa kegiatan usaha yang dilarang, seperti halnya predatory pricing atau penjualan produk di bawah harga pasar. Tentunya hal ini dapat terjadi karena adanya subsidi. Seperti yang seringkali kita juga perhatikan di media sosial, ada subsidi dari pihak pengembang aplikasi yang kemudian menyebabkan penjual di dalam platform tersebut bisa menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dengan spesifikasi ataupun bahkan penjual yang sama di platform secara online. Inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran bersama yang kemudian perlu diatur dengan lebih rinci, dengan lebih ketat, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Oke, Sobat BIP, semoga bisa menambah wawasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow dan share video ini.